Pemirsa, saat Ramadan, warga Gaza menjalani ibadah dan tradisi berbuka puasa bersama di tengah reruntuhan dan fasilitas yang rusak. Ya, Ramadan kali ini merupakan yang pertama sejak kesepakatan gencatan senjata diberlakukan. Ramadan datang di Gaza di tengah suasana yang masih jauh dari normal. Di antara rumah-rumah yang hancur dan bangunan yang tinggal puing, warga tetap menggelar iftar atau buka puasa bersama di Khan Younis, Gaza. Mereka berbagi makanan sederhana di bawah langit terbuka. Meja-meja panjang digelar, anak-anak dan keluarga pun duduk berdekatan, mereka makan bersama di awal Ramadan ini. Bagi banyak warga Gaza, momen berbuka puasa bukan hanya tentang makanan, tetapi tentang bertahan dan menjaga rasa kebersamaan di tengah kesulitan. Malam harinya suasana berubah menjadi lebih hening. Di tengah reruntuhan masjid, warga berkumpul menjalankan sholat tarawih yang dipimpin oleh imam. Ibadah diikuti oleh ratusan jemaah dengan khusyuk di tengah area permukiman yang sebelumnya terdampak serangan Israel. Tradisi Ramadan pun berlanjut hingga dini hari. Warga kembali berkumpul untuk makan sahur bersama. Ramadan kali ini merupakan yang pertama sejak kesepakatan gencatan senjata diberlakukan, walaupun sejumlah serangan masih terus dilancarkan oleh militer Israel. Meski demikian, warga tetap berupaya mempertahankan aktivitas ibadah dan kebersamaan di tengah keterbatasan. Pemirsa, umat muslim di Korea Selatan dan mancanegara membadati Masjid Central Seoul menandai dimulainya bulan suci Ramadan. Ya, lantunan doa dan takbir menggema mengawali bulan penuh berkah di tengah suasana hikmat dan kebersamaan komunitas muslim di negeri gingseng tersebut. Umat muslim dari berbagai penjuru Korea Selatan dan mancanegara berkumpul di Masjid Pusat Seoul. Mereka melaksanakan sholat berjamaah pertama sebagai tanda dimulainya bulan suci Ramadan. Momen ini menjadi ajang silaturahmi yang emosional bagi para ekspatriat dan mahasiswa muslim yang tinggal jauh dari keluarga, di mana mereka dapat berbagi kebahagiaan melalui tradisi buka puasa atau iftar bersama. All Muslims meet here and this is the Seoul Central Jame Masjid, and every Muslim countries people came here and they take their iftar, and everything is very well for all Muslims. This is a very amazing day for all Muslims people. It's actually the first day of Ramadan today. I'm actually from Singapore and I'm a tourist here. I would like to do some tarawih here, and it actually has been great so far because I've never fasted in a winter country before, and this is my first time fasting overseas. Overall, it was a very good experience. Ramadan tahun ini memberikan pengalaman unik bagi para jamaah, termasuk wisatawan yang merasakan sensasi pertama kali menjalani ibadah puasa dan sholat tarawih di tengah suasana musim dingin di ibu kota Korea Selatan. Ya, umat muslim di Srinagar, Kashmir, India memiliki tradisi kuat dalam menyambut dan mengisi bulan suci Ramadan. Salah satunya melalui pembacaan Al-Quran secara berjamaah setiap hari di masjid untuk meningkatkan intensitas ibadah di bulan penuh berkah. Ratusan orang, termasuk pria, wanita, dan anak-anak, berkumpul pada hari pertama Ramadan untuk mengikuti pembacaan Al-Quran berjamaah di Srinagar, India. Sejak malam pertama Ramadan, jamaah dari berbagai usia duduk berbaris panjang, melafalkan Al-Quran di sebuah masjid di Hasanabad. Pertemuan malam hari yang dimulai hari pertama Ramadan akan berlanjut hingga hari terakhir bulan suci tersebut, menyelesaikan pembacaan seluruh Al-Quran dengan satu juz yang dibaca setiap harinya.
Tradisi tadarus kolektif ini telah berlangsung turun-menurun dan menjadi bagian penting dari kehidupan religius masyarakat Kashmir. We assemble here and we recite the Quran. Daily we do the one para here, and throughout the month that we complete the whole Quran. यहाँ पे हर साल माह रमज़ान के महीने में कुरान की तिलावत होती है, जहाँ सारी औरतें मर्द जवान जमा होते हैं कुरान की तिलावत के लिए, और ख़वातीन खुसूसन यहाँ पे ख़वातीन जमा होती है. Ramadan di Srinagar tak hanya dimaknai sebagai bulan ibadah, tetapi juga momentum mempererat persatuan dan identitas keagamaan masyarakat setempat. Pemirsa, viral sejumlah masjid dan musola di Sumeneb, Jawa Timur dipenuhi warga yang hendak salat tarawih. Warga antusias karena selain ibadah, mereka juga mendapatkan sejumlah uang usai sholat tarawih. Inilah suasana ribuan warga saat madati Musola Wakaf Abdullah, Kelurahan Kepanjen, Sumeneb, Jawa Timur jelang ibadah sholat tarawih. Sejak sore hari, suasana di sejumlah rumah ibadah ramai. Antusiasme warga tersebut tidak hanya terlihat dalam pelaksanaan ibadah, tetapi juga tradisi pembagian sedekah tahunan. Penyaluran bantuan senilai ratusan ribu rupiah per orang tersebut merupakan zakat mal dari Said Abdullah, politisi senior PD Perjuangan yang juga merupakan anggota DPR RI Dapil Madura. Ia rutin membagikan zakat mal kepada para jamaah tarawih saat bulan suci Ramadan. Masyarakat berharap tradisi pembagian zakat usai sholat tarawih ini terus berlanjut sebagai bagian dari semangat berbagi dan memperkuat solidaritas sosial di Kabupaten Sumeneb. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga desa Menasah Raya, Kabupaten Pidi Jaya, Aceh menjalani Ramadan dengan berbuka puasa di tenda darurat pengungsian. Hal ini karena rumah warga masih tertimbun lumpur tebal, sementara pembangunan hunian sementara belum sepenuhnya selesai. Ratusan warga berbuka puasa di tenda darurat pengungsian desa Menasah Raya, Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Di bawah terpal tenda darurat milik BNPB, warga menanti azan dengan hidangan berbuka yang sederhana. Hingga saat ini, banyak rumah warga masih tertimbun lumpur tebal. Sementara pembangunan hunian sementara atau huntara yang disediakan pemerintah daerah belum sepenuhnya selesai. Mereka belum bisa kembali ke rumah karena kondisi bangunan yang belum pulih saat ini. Di tengah keterbatasan, suasana haru tak terhindarkan. Berbuka puasa bersama keluarga di tempat pengungsian menjadi ujian berat di bulan suci Ramadan. Jelas sedih banget lah, dari kemarin dah sedih kita. Biasa kan di rumah kita penginapannya bulan puasa di Ramadan kayak gini. Nggak bisa ingat lagi. Nah, pokoknya sedih lah pokoknya. Apa-apa nggak bisa di rumah. Di sini kan hanya ala kadar aja. Mau mandi airnya pun nggak cukup. Maksudnya kalau di rumah kan mandi jam yang kita suka mau, ya. Kalau sini nggak bisa. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera menyelesaikan huntara dan mempercepat pemulihan, agar Ramadan berikutnya tak lagi mereka jalani di bawah tenda darurat. Dari Pidi Jaya, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta membagikan takjil gratis kepada para mahasiswa selama bulan Ramadan. Ya, uniknya 4.000 porsi takjil dibagikan secara drive-thru setiap harinya. Selama bulan Ramadan, kampus UMY membagikan 4.000 porsi takjil gratis. Pembagian takjil dilakukan secara drive-thru. Mahasiswa antre sejak pukul 3 sore untuk mendapatkan satu paket takjil dengan menu bergizi dan segelas minuman segar. Adapun syarat khusus pengambilan menu takjil adalah wajib memperlihatkan kartu tanda mahasiswa, wajib menggunakan helm, tidak boleh berboncengan dengan lawan jenis, dan hanya 2 orang setiap satu motor. Tiap hari. Nah, nanti pada hari ke-15 mungkin sudah menurun karena pada 15 hari pada mudik. Menunya ya ada protein, ada gizi, ada sayur mayur, ada vitamin. Proteinnya ada 2, hewani sama nabati.
Rektor UMY Profesor Ahmad Nurmandi mengatakan bahwa pembagian takjil merupakan komitmen UMY untuk membantu para mahasiswa dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mahasiswa mengaku adanya takjil gratis setiap hari selama bulan Ramadan ini bisa menghemat pengeluaran uang kiriman dari kampung. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan selama bulan Ramadan. Menu yang dibagikan dalam bentuk yang lebih awet atau tidak cepat basi dan dibagikan di jam pulang sekolah. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan selama Ramadan. Untuk peserta didik sekolah di wilayah yang mayoritas Muslim, MBG dibagikan saat jam pulang sekolah untuk dinikmati ketika berbuka puasa. Namun makanan yang dibagikan dalam bentuk yang lebih awet atau tidak cepat basi, seperti roti, buah, kurma, susu, dan telur rebus. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau salah satu dapur MBG di Surabaya, Jawa Timur yang menyediakan 4.000 porsi makanan. Zulhas memastikan proses produksi makanan berlangsung aman dan higienis. Bagi yang berpuasa dikasih makanan kering. Tadi ada contohnya, ada telur, ya kan telur direbus saja, jadi kapan aja bisa dimakan kan. 2 roti, 3 bisa kurma, ya ada 4 kacang tadi. Ada juga buah, nggak pakai kurma kalau buah, jadi makanannya dalam bentuk susu, dalam bentuk kering yang puasa. Sementara itu bagi santri di pondok pesantren, MBG diberikan saat waktu berbuka puasa. Sedangkan bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, MBG diberikan seperti biasa karena mereka tidak berpuasa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, berburu takjil merupakan salah satu momen yang paling ditunggu saat Ramadan. Warga berbondong-bondong menyerbu lapak takjil di Jalan Keramat, Jakarta Pusat. Di hari kedua Ramadan kemarin, pemirsa, warga antusias berburu beragam jenis takjil untuk berbuka puasa. Beragam takjil berupa makanan ringan dengan cita rasa manis seperti aneka kue dan juga aneka gorengan yang memiliki cita rasa asin, gurih hingga pedas diburu warga. Selain makanan ringan, lapak takjil di kawasan Keramat, Jakarta Pusat juga menjajakan makanan berat dengan beragam pilihan yang dapat dinikmati saat berbuka puasa nanti.